Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Soal nomor 1. Berapa jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota? A. 1% dari jumlah pemilih tetap. B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap. 2% dari jumlah pemilih tetap. D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Jawaban soal nomor 1 adalah D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Soal nomor 2. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara. B. Panitia pemuktahiran suara. C. Panitia pemungutan suara. D. Panitia pemilu suara. E. Petugas pemilihan suara. Jawaban soal nomor 2 adalah C. Panitia pemungutan suara. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh A. PPS. B. PPK. C. KPU. D. KPPS. E. Pemerintah daerah. Jawaban soal nomor 3 adalah A. PPS. Soal nomor 4. Apa kepanjangan dari Pantarlih? A. Panitia Pemuktahiran Data Pemilih. B. Pelaksana Pemuktahiran Data Pemilih. C. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih. D. Panitia Pemuktahiran Data Pemilu. E. Pelaksana Pemuktahiran Data Pemilu. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih. Soal nomor 5. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada, kecuali A. PPK. B. Panwaslu Kelurahan Desa. C. Peserta pemilu tingkat Kelurahan Desa. D. Perangkat pemerintahan tingkat Kelurahan Desa. E. Pantarlih. Jawaban soal nomor 5 adalah E. Soal nomor 6. Berapa jumlah anggota PPS? A. 2 orang. B. 3 orang. C. 4 orang. D. 5 orang. E. 6 orang. Jawaban soal nomor 6 adalah B. 3 orang. Soal nomor 7. PPS berkedudukan di A. Provinsi. B. Kabupaten Kota. C. Kecamatan. D. Kelurahan Desa. E. Ibu Kota Negara. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Kelurahan Desa. Soal nomor 8. PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Provinsi. B. KPU Kabupaten Kota. C. PPK. D. KPPS. E. Bawaslu. Jawaban soal nomor 8 adalah B. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 9. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota. B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. C. 2 orang ketua dan 1 orang anggota. D. 3 orang ketua merangkap anggota. E. Semua salah. Jawaban soal nomor 9 adalah B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Soal nomor 10. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang nomor 3 tahun 2014. B. Undang-Undang nomor 4 tahun 2015. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 2016. D. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. E. Undang-Undang nomor 8 tahun 2018. Jawaban soal nomor 10 adalah D. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Soal nomor 11. Ketua PPS sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dipilih oleh A. PPK. B. KPU Kabupaten Kota. C. Anggota PPS. D. Bawaslu. E. Panwaslu. Jawaban soal nomor 11 adalah C. Anggota PPS. Soal nomor 12. Sesuai UU Pemilu, PPS dibentuk paling lambat A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara.
4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban soal nomor 12 adalah A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 13. Komposisi keanggotaan PPK sesuai dengan Undang-Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit. A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Jawaban soal nomor 13 adalah B. 30%. Soal nomor 14. Dalam melaksanakan tugasnya PPS bertanggung jawab kepada A. Bawaslu, B. DKPP, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panwaslu, E. Bupati. Jawaban soal nomor 14 adalah C. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 15. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dibentuk oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. PKK, D. PPS, E. Panwaslu. Jawaban soal nomor 15 adalah D. PPS. Soal nomor 16. Berapa jumlah anggota KPPS? A. 4 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang, E. 3 orang. Jawaban soal nomor 16 adalah D. 7 orang. Soal nomor 17. Siapakah yang bertugas dalam melakukan pemungutan suara di TPS? A. KPU, B. PPK, C. PPS, D. KPPS, E. Pantarlih. Jawaban soal nomor 17 adalah D. KPPS. Soal nomor 18. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. KPU, Bawaslu, D. KPU, Bawaslu, KPI, E. KPU, Bawaslu, DKPP. Jawaban soal nomor 18 adalah E. KPU, Bawaslu, DKPP. Soal nomor 19. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah A. DK Bawaslu, B. DK KPU, C. MK, D. DKPP, E. MKD. Jawaban soal nomor 19 adalah D. DKPP. Soal nomor 20. Daftar pemilih tetap DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, D. KPPS, E. PPS. Jawaban soal nomor 20 adalah A. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 21. Berapa jumlah pantarlih untuk setiap TPS? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawaban soal nomor 21 adalah A. 1 orang. Soal nomor 22. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024, B. Tanggal 14 Februari tahun 2024, C. Tanggal 15 Februari tahun 2024, D. Tanggal 16 Februari tahun 2024, E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 22 adalah B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Soal nomor 23. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh A. KPU, B. Presiden, C. Bawaslu, D. DPR, E. MK. Jawaban soal nomor 23 adalah B. Presiden. Soal nomor 24. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta, B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta, D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta, E. KPU Pusat di Jakarta, KPU Provinsi di setiap provinsi dan KPU Kap Kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban soal nomor 24 adalah B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal nomor 25. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu, B. MK dan Presiden, C. KPU dan MK, D. Bawaslu dan MK,
E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban soal nomor 25 adalah A. KPU dan Bawaslu. Soal nomor 26. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggara pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Jawaban soal nomor 26 adalah D. Ketokohan. Soal nomor 27. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat. A. 2 bulan setelah pemungutan suara. B. 3 bulan setelah pemungutan suara. C. 4 bulan setelah pemungutan suara. D. 5 bulan setelah pemungutan suara. E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban soal nomor 27 adalah A. 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 28. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18 bulan. B. 20 bulan. C. 22 bulan. D. 19 bulan. E. 25 bulan. Jawaban soal nomor 28 adalah A. 18 bulan. Soal nomor 29. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Bupati. B. Bawaslu. C. Gubernur. D. KPU Provinsi. E. Presiden. Jawaban soal nomor 29 adalah D. KPU Provinsi. Soal nomor 30. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawaban soal nomor 30 adalah E. Bebas. Soal nomor 31. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Wali Kota, E. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jawaban soal nomor 31 adalah B. Rapat pleno. Soal nomor 32. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei tentang pemilihan, D. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih, E. Perhitungan cepat hasil pemilihan. Jawaban soal nomor 32 adalah D. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih.